Hujjatul Islam Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti alaihi ridwanullah wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Qala al-musannif rahimahullah wa lamma inqata'a at-talabu anhuma kharaja ba'da an ja'ahuma Abdullah bin Arqam wa huwa min al-musyrikin kana qad ista'jarahu liyudullahum 'ala at-turuq al-khafiyyah ila al-madinati ba'da an yatma'anna ilayhi وواعداه مع الراحلتين عند الغار فسارا متبعين طريق الساحل بإرشاد من عبد الله بن أرقم وكان قد جعل مشرك مكة لكل من أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه دية كل منهما. وذات يوم بينما كان جماعة من بني مدلج في مجلس لهم وبينهم سراقة بن جعشم إذ أقبل إليهم رجل منهم فقال إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهما محمدا وأصحابه فعرف سراقة أنهم هم ولكنه أراد أن يثني عزم غيره عن الطلب فقال له إنك قد رأيت فلان وفلان انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم ثم لبث في المجلس ساعة وقام فركب فرسه ثم سار حتى دان من الرسول صلى الله عليه وسلم فعثرت به فرسه فخر عنها إلى آخر ما قال. Kita masih membahas tentang bagaimana perjalanan hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bulan lalu kita sudah membahas sampai Rasulullah masuk ke dalam gua, bagaimana Allah jaga baginda Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang andai kata orang-orang kafir Quraisy nolong aja dikit ke bawah ketahuan, langsung ketahuan. Tapi mereka berdua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nggak ada satupun dari orang-orang kafir Quraisy yang ngejar Nabi yang kepikiran buat ngomong, saudara. Nah, walamma qata'a at-talab anhuma, setelah ini udah selesai nih, mereka nyari-nyari di Gua Thur enggak ketemu, terputus setelah selesai itu nyari, kharaja keduanya baginda Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar dari gua. Ba'da an ja'ahum Abdullah bin Arqam, setelah datang orang namanya Abdullah bin Arqam. Abdullah bin Arqam ini bukan muslim, dia musyrik, tapi dia profesional penunjuk jalan. Abdullah bin Arqam ini walaupun ini keadaannya genting, cuman karena dianggap bisa dipercaya oleh Rasulullah SAW, dia profesional, maka Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah SAW nyewa jasa dia buat tunjukin jalan-jalan, kalau bahasa kita apa ya, jalan-jalan tikus, jalan yang nggak umum. Jadi lewat jalan yang nggak lumrah, yang anti mainstream. Lewat jalan-jalan tikus, jalan yang gak umum. Ini kan gak semua orang tahu tuh jalan. Ada orang-orang yang tahu jalan tikus. Nah, itu ditunjukin tuh. Nama penunjuk jalannya Abdullah bin Arqam. Dulu saya ingat, saya pernah mau masuk ke kota Mekah, cuman karena mendekati musim haji, mau masuk ke kota Mekah mesti pakai visa haji. Waktu itu beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang udah gak bisa sama sekali. Yang masuk pakai selain visa haji itu gak bisa. Maka ada cara, karena kita mau nemuin orang tua di dalam Mekah. Bagaimana caranya mesti masuk. Ada penunjuk-penunjuk jalan yang ngajak kita lewat ke Sohro, lewat gurun-gurun. Saya dari bandara ketiduran, bangun di tengah gurun, mau diapain orang Arab? Lewat gurun-gurun, jalan yang gak umum. Itu penunjuk jalan namanya, kayak Abdullah bin Arqam. Abdullah bin Arqam musyrik, tapi disewa jasanya Rasulullah SAW. Setelah keduanya, baik Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merasa tenang, oh ini gak khianat nih. Sebab kalau ini dua khianat, selesai, bocor, ketahuan. Ini gak khianat nih. Maka dari sini akhirnya para ulama mengambil satu hukum, bahwasanya boleh saja kita bermuamalah sama orang di luar Islam. Konteksnya muamalah boleh. Jual beli sama orang di luar Islam boleh aja. Pakai jasa orang di luar Islam boleh aja. Ya walaupun secara etika selama masih bisa saudara sendiri, ya saudara sendiri, kita tolongin. Cuman kalau bicara boleh gak kita bisnis sama orang non muslim, orang kafir? Boleh gak kita berniaga sama orang kafir? Boleh gak kita pakai jasanya orang kafir dalam urusan-urusan tertentu? Itu boleh. Ini salah satu dalilnya.
Rasulullah SAW dalam keadaan saat itu ya nggak main-main. Tapi karena ini Abdullah bin Abbas profesional, dianggap bisa dipercaya, menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan profesi dia sebagai penunjuk jalan, sehingga nggak ngebocorin informasi ke orang-orang Quraisy, disewa sama Rasulullah SAW biasanya. Nah, maka dari situ ulama mengambil kesimpulan boleh, nggak ada masalah dalam keadaan-keadaan tertentu kita bermuamalah, berbisnis. Nah, istijar itu kan bagian daripada jenis muamalah, ijarah zimmah di situ. Ya, apa namanya, nyewa jasa, ijarah zimmah. Ada nyewa jasa di situ. Itu bagian daripada muamalah. Nah, makanya Rasulullah SAW itu di antara keteladanan Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah itu mata wa dir'uhu marhunun 'inda al-yahud. Rasulullah di akhir-akhir hayatnya, andai kata Nabi meminta apapun sama sahabat bakal dikasih. Jangankan harta, nyawa lagi Nabi minta ke sahabatnya, dikasih bakal enggak? Udah kasih. Tapi Rasulullah SAW pengen mengajarkan kita bagaimana kemandirian. Di akhir-akhir hayatnya Rasulullah, ketika itu udah Fathu Mekah posisinya. Madinah itu udah stabil, mengikuti Islam udah banyak, udah di atas 100.000, udah selesai Hajjatul Wada. Tapi suatu hari Rasulullah SAW nggak ada makanan di rumahnya. Sampai buat Nabi beli gandum, Nabi ngegadein pakaian perangnya orang Yahudi. Entah kenapa, saya berenung, kenapa Nabi nggak gadein sahabat tidak bakal mau. Maka digade-gadein segala, ya Rasulullah. Jangankan harta, jiwaku untukmu ya Rasulullah. Tapi Nabi gadein pakaian perangnya ke orang Yahudi. Padahal masih ada ribuan sahabatnya di situ. Sampai ketika Nabi wafat, itu gak ada yang belum ditebus, saudara. Masih di tangannya orang Yahudi. Ini bagaimana kesederhanaannya baginda Nabi Muhammad. Di sisi lain itu pelajaran yang kita dapat. Tapi di sisi lain lagi-lagi ulama yastanbitu hukman. Ulama mengambil kesimpulan hukum dari muamalahnya Nabi dengan orang Yahudi boleh. Artinya menggadaikan itu kan di antara proses muamalah. Ternyata Nabi pernah ngegadein baju perang digadein sama orang Yahudi. Berarti bisnis sama orang di luar Islam boleh apa enggak? Boleh, selama dia bisa dipercaya, sumber keuangannya jelas, dia juga dari bisnis, ya boleh selama itu emang dibutuhkan boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu campur aduk ibadah. Yang nggak boleh itu campur aduk ibadah, doa bareng-bareng nggak boleh tuh. Ya, yang satu pendeta, yang satu dari Hindu, Buddha doa, yang Islam ikut ngaminin, yang diminta juga beda. Oh, masa-masa mau ngaminin. Makanya MUI itu fatwa haram doa lintas agama haram. Kalau sambutan ke kualitas agama silahkan, sambutan pidato. Kalau doa nggak boleh ya saudara. Apalagi zikir bareng-bareng lintas agama nggak boleh, itu diharamkan. Nah, itu fatwa MUI-nya setahu saya ada masalah itu. Kenapa? Nyampur adukin ibadah. Orang lagi Natalan, dia masuk sholawatan. Nah, itu intoleran. Ganggu orang lagi ibadah. Orang Kristen juga merasa keganggu. Saya mau nanya ente orang. Ente lagi mau sholat Idul Fitri. Tahu-tahu ada orang sahabat sebangsa kita, saudara sebangsa kita di luar Islam, ya, datang ke masjid atas nama toleransi. Kita lagi mau Idul Fitri nih. Sebelum Bilal naik, khatib naik, dia nyanyi lagu gereja. Kira-kira ente senang apa pegel? Senang apa kesal? Merasa toleransi atau terganggu? Sama dia juga. Dia lagi ibadah udah lakum dinukum. Kita yakinin yang benar agama kita. Dia mau yakinin yang benar agama dia, silakan. Besok di akhirat bakal dipertanggung jawaban tuh. Bakal jelas. Tapi jangan dicampur adukin ibadah. Dia mau ibadah nggak usah diganggu, nggak usah disakitin. Tapi itu juga nggak usah sok-sok toleransi, malah nunjukkan syiar kamu di dalam tempat ibadah mereka, di tengah-tengah ibadah mereka. Itu toleran justru. Dari muka. Kira-kira jelas apa kagak? Masya Allah. Jadi bedakan antara muamalah, antara bisnis, antara transaksi keuangan dengan ibadah. Urusan ibadah tidak boleh dicampur aduk. Lakum dinukum, itu harga mati itu. Urusan muamalah, urusan bisnis, ketika ada bisnis-bisnis yang bersentuhan misalkan dengan orang-orang di luar Islam, ya silahkan, nggak ada masalah. Yang penting nggak keluar dari rambu-rambu hukum yang berkaitan dengan jual beli dan lain sebagainya. Kira-kira jelas apa kagak? Insya Allah. Wakana qad ja'ala musyriku Makkah. Nah akhirnya fasaru muttabi'ina tariq as-sahil bi irsyad min Abdullah bin Arqam.
Akhirnya mereka Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq jalan lewat jalur sahil, lewat jalur pesisir. Jadi nggak lewat jalur biasa. Harusnya kalau ke Madinah tuh nggak lewat jalur pesisir. Jalanan raya yang sekarang dari Makkah ke Madinah tuh nggak lewat jalur pesisir. Tapi Rasulullah waktu mau hijrah karena menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang diambil jalur pesisir. Dan sekarang Habib, saya dengar kemarin saya dapat brosurnya, itu ada program di Saudi, itu ada program siahah syariah, wisata syariat, menapaktilasi jejak hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kurang lebih 7 atau 8 hari gitu programnya, biayanya sekian. Jadi kita diajak jalan dari Madinah ke Mekah, ngelewatin jalur hijrahnya Nabi. Nanti di titik-titik tertentu kita disuruh naik onta, nanti udah ada tempat penginapannya. Itu ada programnya tuh. Setahu saya itu program resmi dari Saudi. Dia adanya di musim dingin. Kalau musim panas nggak bakal ada yang sanggup kita. Nggak bakal ada yang kuat, nggak bakal ada yang sanggup. Musim panas lewat tengah-tengah Sohro, nanti jadi telur ceplok gitu. Nggak bakal ada yang sanggup. Di Madinah aja, di Makkah kalau di sekeliling Ka'bah itu mudah-mudahan semuanya bisa umrah, bisa haji. Sekeliling Ka'bah itu ubinnya, lantainya memang dipesan khusus yang bisa nyerap panas. Tengah hari bolong juga diinjak kagak panas. Yang di Matoh, di Sohnul Matoh, di sekeliling Ka'bah. Tapi keluar dari Masjidil Haram, coba-coba kagak pakai sendal, nginjak ubin, melepuh kaki. Musim panas tuh, musim panas. Makanya itu programnya dibikinnya di musim dingin. Nanti bisa dicari informasi tentang program tersebut. Ada rezeki lebih mau ikut napak tilas perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, ya silahkan. Jadi sepanjang itu nanti ada gayet-gayet yang menjelasin tuh bagaimana Nabi berhenti di sini, ketika di sini Nabi melakukan ini, ketemu dengan ini. Ini yang saya jelasin dari kitab Syekhul Mubin, ini masih ringkasan jatuhnya. Nah, kalau mau melihat lebih panjang di Sirah Ibnu Hisham atau Sirah Dahlaniyah atau Sirah Al-Halabiyah, kitab-kitab sirah yang besar itu lebih gamblang, lebih panjang lebar. Kira-kira jelas apa kagak? Itu program bagus. 7 atau 8 hari. Mesti fisik kuat dulu tuh. Karena jalan kaki lewat tengah padang pasir sampai 7 sampai 8 hari, berapa kilometer ya Busen Makkah Madinah? Nah, 300-400 kilo. 400 kilo jalan kaki. Tapi menapak tilasi jalur hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kalau yang hatinya penuh sama Rasulullah, nah itu kayak di Maulid tiba, wada' jazbal dhimam wala tasubha faqaidu syauqiha bil ijazah. Ibarat onta yang lagi jalan mau ke Madinah, saudara. Kata ulama, kata Imam At-Taibari, udah nggak usah diarahin ke onta, rindunya akan narik dia ke Madinahnya Rasulullah. Jabal Mufarlihat. Nah, Jabal Mufarlihat. nah, Katanya begitu. gimana? Ada satu jabal, gunung ada Jabal Mufarlihat. Jadi Madinah sudah kelihatan dari kejauhan. Itu selesai katanya akan larinya lebih dari jauh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Rasulullah. Allah. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW lagi jalan lewat jalur sahil, lewat pesisir, saat itu orang-orang musyrikin di Quraisy udah bikin sayembara nyawanya Rasulullah SAW. Siapa yang bisa bunuh Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar, masing-masing akan dapat diahnya. Jadi hadiah 100 ontak buat yang bunuh Nabi Muhammad, 100 ontak buat yang bunuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. 100 ontak zaman itu bukan main-main, sudah jadi miliarder orang punya 100 ontak. Itu diatnya. Sayembara itu dilakukan, diumumin. Nah, wadata yaumin, pada suatu hari, bainama kana jama'atun min Bani Mudlaj fi majlisin lahum wa bainahum Suraqah bin Ja'sham id aqbala ilaihim rajulun minhum. Waktu itu sekelompok orang dari Bani Mudlaj lagi kumpul. Di antara mereka ada orang namanya Suraqah bin Ja'sham. Akhirnya ada satu orang datang. Ini orang bilang, "Apa ini qad ra'aitu anifan aswidatan bisahil. Arahuma Muhammadan wa ashabahu." Kata orang ini, tadi di daerah pesisir saya lewat. Saya lihat ada sekelompok orang lagi jalan tuh. Itu kayaknya tuh itu Muhammad sama teman-temannya tuh, kata dia. Kayak Muhammad sama teman-temannya. Akhirnya fa'arafa Suraqah annahum hum. Suraqah bin Ja'sham ini tahu, oh itu benar tuh, itu Rasulullah sama rombongannya tuh. Nah, ini Suraqah bin Ja'sham ketika itu termasuk kelompok kufar Quraisy yang lagi ngincar mau dapetin sayembara. Tapi walakinnahu arada an yuthni azma ghairihi 'ala talab.
Dia pengen berusaha memalingkan orang lain supaya nggak nyari. Akhirnya dibilang begini, faqala innaka qad ra'aita fulan wa fulan intalabu bi'ilmina yabtaghu dhalalahum. Salah kata dia. Itu bukan Muhammad. Saya lagi nyantai orang kufar nih ya. Itu bukan Nabi Muhammad, bukan. Kadang-kadang biar kata nyantai orang kufar agak sampai hati ngomongnya sebenarnya. Cuma kalau kita nyebutin begitu seolah-olah bukan dari orang kafir, itu hikayah. Hati Allah yang tahu dah. Mudah-mudahan hati kita termasuk hati yang penuh ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya kata dia, salah, itu bukan rombongan Nabi Muhammad, bukan. Itu rombongan lagi nyari barang hilang. Jadi ini dia Suraqah bin Jasyam bukan mau ngebelain Nabi, bukan. Ini saking tamaknya dia mau dapat sayembara sendiri. Jadi perhatian orang dialihkan, bukan. Itu rombongan lagi nyari barang hilang, ente salah lihat. Akhirnya nggak lama dia tetap duduk di situ didengerin rombongan lagi pada ngobrol. Setelah dia duduk, waqama faraqiba farasahu. Si Suraqah ini ya dia berdiri, dia kendarai kudanya. Tsumma sara hatta dana min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia jalan dengan kudanya, dia kebut sampai mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atharat bihi farasuhu fa kharra anha. Begitu kudanya mendekat ke Rasulullah, kudanya kejomplang. Itu kudanya kepleset, ya, itu Suraqah nyungsep. Sallallahu alaihi Rasulullah. Kembali ke bahasanya, wah dia nggak putus asa. Saking pengennya dapat nih 200 onta. Wasala hatta sara yasma' qira'atan Nabi. Dia jalan lagi dengan kudanya sampai dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanannya itu menuju Madinah sambil baca Al-Qur'an Rasulullah. Sampai kedengaran suara Nabi lagi baca Quran. Wah wala yaltafit, tapi Nabi enggak nengok. Wa Abu Bakar irtifat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak nengok nih ketika dengar ada Suraqah mendekat, Sayyidina Abu Bakar banyak nengok. Tapi apa yang terjadi ketika Suraqah makin dekat? Fasakhat qa'imata farasi Suraqah fil ardi hatta balaghat rukbatain. Itu kakinya, kaki kudanya Suraqah seketika tahu kalau lumpur. Nah, biasanya apa kesedot masuk ke dalam apa bahasa Indonesia itu? Jeblos, terbenam. Biar kata saya yang dokter tetap gurunya ini saudara. Doain udah panjang umur sehat walafiat. Terbenam, kakinya terbenam. Bahasanya apa ini? Pendem. Bahasa Bekasinya pendem. Takut orang Bekasi nggak paham terbenam gitu takutnya. Dan jeblos. Begitu dah pokoknya. Sallallahu alaihi wasallam. Kejeblos kakinya. Itu kuda nancep kakinya kejeblos, nggak bisa maju. Makin mendekat ke Rasulullah, makin nggak bisa maju sudah. Sampai ke dengkul. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu fakharra anha thumma zajaraha hatta nahadat. Nah, itu Suraqah nyungsep lagi kedua kalinya. Setelah itu kuda itu berusaha dipukul sama dia sampai kudanya bangkit. Tapi begitu kudanya bangkit, kudanya tetap nggak bisa mengeluarkan kakinya. Yang ada yang keluar bukan kakinya kuda yang keluar, malah debu yang naik, seolah-olah seperti asap. Sampai dia nggak melihat apa-apa saudara. Akhirnya fala fa'alima Suraqah annahu mamnu'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhalahu ra'dun 'azim fanadahuma bil aman. Akhirnya Suraqah sadar, oh ini nggak bisa. Saya dicegah sama Allah untuk mendekat ke Nabi Muhammad. Ini dua orang ini dijaga ini. Ketika itu dia yang tadinya mau menyelakakan Rasulullah SAW, tapi berbalik malah dia yang ketakutan luar biasa. Takut benar-benar dia. Fanadahuma bil aman. Di situ dia manggil, ya wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, aman, saya nggak bakal ganggu kalian. Begitu udah dijamin aman, fawaqafa alaihi salatu wassalam wa man ma'u hatta wasala ilaihim. Ya, akhirnya Rasulullah berhenti. Begitu Rasulullah berhenti, si Suraqah mengatakan nggak mau nyakitin Rasulullah, baru kudanya bisa bangkit lagi, bisa mendekat ke baginda Nabi Muhammad SAW. Fa'tadara ilaih wa sa'alahu an yastaghfir lahu. Itu Suraqah yang tadi mau nyelakain Nabi datang minta maaf sama Nabi Muhammad. Wa sa'alahu an yastaghfir lahu. Dia minta Nabi Muhammad buat mohon ampun ke Allah atas dosanya. Udah pengen nyelakain Rasulullah. Tsumma 'arada 'alaihi mazzad wal mata'. Ya, yang tadinya pengen nyelakain datang sebaliknya. Ini saya bawa bekal nih. Itu nggak bekal, ambil deh, pakai ini bekal yang saya bawa buat perjalanan menuju Madinah. Sallallahu alaihi Rasulullah. Faqala lahu
la hajata lana walakin umma 'anil khabar faqala kufitum. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak, kita enggak butuh bekal dari ente, kita enggak butuh. Cukup ya bikin samar nih informasi tentang keberadaan kami. Jangan sampai keberadaan kami ini tahu, orang-orang kafir Quraisy tahu kami di mana. Bikin samar aja keberadaan kami, kata Rasulullah. Katanya kufitum, udah aman, kalian enggak bakal ganggu, aman, kata Rasulullah. Thumma 'ada Suraqa adrajahu ila Makkah wa huwa yasrifu anzar an-nas 'anil rasuli wa man ma'ahu bima yarahu min al-qaul. Akhirnya Suraqa ini balik ke Mekah. Selama perjalanan ke Mekah sampai ke Mekah, yang tadinya dia datang mau nyelakain Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia yasrifu anzaran nas an Rasulillah wa man ma'ahu bima yarahu min al-qaul. Sebaliknya, sekarang dia malah jadi dutanya Rasulullah untuk mengaburkan informasi. Dibikin orang bingung untuk nyari Rasulullah di mana. Dibikin kacau tuh informasi supaya nggak bisa ngejar jejaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakada kata Syekh Al-Muti, kata Syekh Al-Muti, wahakada intalaqa ilaihima fi shalah jahidan fi qatlihima wa 'ada fil masa' yahsuhum wa yusrifu an-nas 'anhuma. Lihat bagaimana ya kekuasaan Allah buat jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang di pagi hari datang penuh semangat buat bunuh Rasulullah, pulang di sore hari penuh semangat untuk jagain Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah. Allah. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quba. Akhirnya Rasulullah sampai ke Masjid Quba, fastaqbalahu man fiha. Sampai ke daerah namanya Quba. Sampai ke daerah namanya Quba. Quba itu sebelum masuk kota Madinah. Ya, kalau sekarang masuknya di provinsi Madinah karena ada pemekaran. Ya, dulu itu Quba sebelum masuk ke Madinah di awal-awal. Fastaqbalahu man fiha. Akhirnya beliau disambut dengan orang-orang yang ada di Quba. Wa aqama fiha bid'ata ayyam. Rasulullah mukim di Quba beberapa hari, nazilan ala Kulthum bin Hadam. Rasulullah mampir dan tinggal beberapa hari di rumah seseorang namanya Kulthum bin Hadam. Kulthum ini laki-laki, bin Hadam, bukan Kulthum perempuan. Jadi Kulthum ini termasuk minal asma'il mushtarakah. Minal asma'il mushtarakah, bisa dipakai buat laki, bisa dipakai buat perempuan. Sama kayak beberapa nama Talha. Talha bisa dipakai buat laki, bisa dipakai buat perempuan. Nur, orang laki Nur ada nggak? Perempuan? Ada. Bisa dipakai buat laki, bisa dipakai buat perempuan. Wahakata, ya. Haitsu adrakahu biha Ali radhiyallahu anhu ba'da an adda anhu al-wada'i ila ashabiha. Rasulullah nunggu di Quba di rumahnya Kulthum bin Hadam untuk apa? Nunggu Sayyidina Ali nyusul. Karena waktu Nabi hijrah, Sayyidina Ali tinggal di Madinah. Buat apa? Buat ngembaliin barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy Mekah yang mau bunuh Nabi. Tapi di sisi lain, Nabi orang mereka paling percaya, saudara. Dan Nabi nggak mengkhianati kepercayaan tersebut. Nabi nggak membiarkan sedikit pun ya sejarawan punya celah buat nyatet kekurangan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah nggak biarkan itu. Sampai Nabi detik-detik mau dibunuh masih pikiran untuk jaga amanat, ngembaliin barang-barang orang kafir Quraisy yang nitip ke baginda Nabi Muhammad. Padahal di kemudian hari menjadi jelas bagi kita, orang-orang kafir Quraisy itu harbi. Harbi itu barangnya halal buat diambil. Andai Nabi ambil itu barang halal, saudara. Karena mereka kafir harbi. Barangnya kafir harbi itu kita lagi perang sama kafir harbi. Barangnya buat kita ambil boleh Pak, dalam keadaan perang. Ini orang-orang yang lagi perangin Nabi. Tapi tetap Rasulullah. Nabi beliau mau ngajarin kita umatnya bagaimana menunjukkan Islam itu adalah menyadarkan kita buat jaga amanah, saudara. Nah Rasulullah nunggu Sayyidina Ali situ. Sayyidina Ali ditungguin. Rasulullah sampai ke Quba, Sayyidina Ali nyusul di Quba. Nah, ketika Rasulullah di Quba, wa assasan Nabi hunaka Masjid Quba. Di Quba itu Rasulullah mendirikan Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini masjid yang dikatakan dalam Al-Qur'an adalah masjidul ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaq an taquma fihi. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Nah, Masjid Quba itu masjid yang Allah katakan dalam Al-Qur'an la masjidul ussisa 'ala taqwa. Sungguh masjid yang didirikan di atas ketakwaan. Masjid Quba dipuji dalam Al-Quran. Ini lawannya Masjid Dirar. Di ayat Al-Quran itu lawannya Masjid Dirar. Ada satu Masjid Dirar, ada Masjid Quba. Allah Ta'ala suruh Nabi sholat di Masjid Quba, jangan di Masjid Dirar. Karena Masjid Quba dibangun didirikan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Masjid Quba itu fadilahnya kita kalau ke Masjid Quba. Kata Nabi dalam hadis, siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dapat pahala Allah.
Jadi dari hotel kalau kita nginep di Madinah, keluar udah wudu, datang ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, dapat pahala 1 umroh dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki bisa berangkat semua. Ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah. Thumma wasala sayrahu ila Madinah. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Fadakhalaha. Ini pas nih. Sebentar lagi permulaan Rabiul Awwal. Hijrahnya Nabi bulan Rabiul Awwal sudah. Kemudian fadakhalaha, beliau masuk ke Madinah. Lisnati asyarata lailatan min Rabiul Awwal. Ya, beliau sampai di Madinah di hari 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi sampai ke Madinah ketika hijrah di 12 Rabiul Awal. Alama adzakarahu al-Mas'udi. Faltafata man hawlahu min Ansar. Itu orang-orang Ansar semuanya nengok, semuanya nyambut Rasulullah. Kullun yumsiku zimama rahilatihi yarjuna nuzul indahu. Masing-masing itu begitu Nabi masuk tuh, Nabi dengan kendaraannya, dengan ontanya, semuanya megang kendaraannya Rasulullah. Semuanya pengen Nabi di rumah dia aja, saudara. Makanya kalau kita ditakdirkan berangkat ke Madinah, detik-detik pertama kali masuk Madinah, kita lewat begitu aja. Hadirkan di hati kita tuh bagaimana pertama kali Nabi Muhammad datang. Sallu ala Rasulillah. Jangan masuk Madinah lagi sibuk main WA. Masuk Madinah lagi dengerin lagu. Masuk Madinah. Jadi benar-benar detik pertama masuknya kita Madinah menghadirkan dalam hati kita bagaimana detik-detik masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kegembiraan masyarakat Madinah berebut ya Rasulullah di rumahku aja ya Rasulullah. Ya Rasulullah di rumahku aja ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah enggak mengiyakan salah satu dari mereka. Maka Rasulullah SAW yaqul lahum da'uha fa innaha ma'murah. Kata Rasulullah, biarin ini ontak jalan karena ini ontak diperintahin sama Allah buat berhenti di mana. Falam tazar rahilatuhu tasir fi fijajil Madinah wa sukatiha wa sikatiha hatta wasalat ila marbat ulamain yatimain min Bani Najjar amam dar Abi Ayyub al-Ansari. Ya, akhirnya Rasulullah SAW terus jalan, ya, itu dibiarkan jalan sampai di atas satu bidang tanah milik 2 anak yatim. Nanti kita akan jelaskan lagi soal tanah ini. Milik 2 anak yatim, berhenti tuh di situ otaknya Rasulullah SAW. Akhirnya begitu berhenti kata Rasulullah, ha hunal manzil insyaallah. Ha hunal manzil insyaallah. Ini di depan rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Ha hunal manzil insyaallah. Di sini tempat aku menetap di sini kata Rasulullah SAW. Wajah Abu Ayyub, akhirnya datang Abu Ayyub. Fahtamal ar-rahil ila baitih. وخرجت ولائد من بني النجار فيما يروي ابن هشام فرحات بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجواره لهن وجواره لهن وهن ينشدن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد بن جار صلوا على رسول الله. Allah, itu begitu Nabi Muhammad datang, anak-anak kecil datang, anak-anak kecil Madinah dari Bani Najjar itu gembira luar biasa, girang menyambut Rasulullah. Saking girang menyambut Rasulullah sampai mereka nyambut Nabi bertetangga sama Nabi Muhammad. Bayangin bertetangga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking girangnya anak-anak kecil, anak perempuan mengatakan nahnu jiwar min Bani Najjar ya habada Muhammad bin Jar. Nahnu jiwar min Bani Najjar ya habada Muhammad bin Jar. Ini bernyanyi itu anak kecil. Kita ini orang-orang yang dekat dengan Bani Najjar, alangkah beruntungnya dapat tetangga Nabi Muhammad. Alangkah gembiranya dapat tetangga Nabi Muhammad. Itu faqala alaihi wasallam lahunna atuhibbunani. Nabi Muhammad ngomong sama anak tua anak perempuan, kalian cinta sama aku? Apa kata mereka? Faqulna na'am, ya, kami cinta sama engkau ya Rasulullah. Faqala Allahu ya'lam anna qalbi yuhibbukum. Kata Rasulullah, Allah yang maha tahu hatiku juga cinta kepada kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Rasulillah. Allah. Mudah-mudahan kita kumpul dulu ya Allah. Gak bisa bertetangga di dunia, minimal di akhirat kita bertetangga. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, insyaallah kita lanjutkan bagaimana beliau sempat nginep beberapa hari di manzil Abu Ayyub al-Ansari dan istrinya. Nanti apa saja yang terjadi selama beliau nginep di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terakhir, saya minta barakah Fatihah doa buat ibu saya tercinta yang kemarin 15 hari dirawat di rumah sakit, usai operasi besar, ya, sempat turun naik keadaannya. Alhamdulillah beberapa hari lalu baru keluar dari rumah sakit.
Saya minta doain buat ibu saya Fadilah binti Ahmad Al-Aqqas, mudah-mudahan disembuhkan. Nanti biar guru kita yang mendoakan. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.